Oke, balik lagi sama kita berdua di Boni dan Deco. Sadis. Sadis. Akhirnya kita podcast lagi, Bon, Yoi. dengan latar belakang perpustakaan nasional. Wih, sadis perpustakaan nasional. Gila. Ini perpustakaan ini Harvard. Harvard. Harvard gila lu. Apa tuh bukan bisa hitung jari ini. Harvard lembarnya berayap begitu. Tahu ya kayu udah zaman. Tapi di sini buku-bukunya lengkap, Col, dari Hmm. topiknya itu dari ya berita-berita tentang pembahasan-pembahasan ringan sampai seputar politik dan parlemen gitu. Iya sih emang lebih ke politik. Tapi tadi gue sempat baca ini, Bon, masalah-masalah apa buku-buku tentang makanan. Oh, makanan ya. Iya. Dan Ada ternyata, sih emang kan? resep-resep ya. Resep-resep segala macam. Dan ternyata kalau gue pikir-pikir ya, di Indonesia ini bener-bener banyak banget, Bon, makanan bervariasi. Iya sih, itu. Iya nggak sih? Wah, bervariatif Mm-mm. sama ini masalah yang krusial juga, Col. Betul. Jadi nggak cuman duit doang yang sensitif. Mm-mm. Cuman, wah, kalau di Indonesia makanan juga sensitif banget. Makanan sangat sensitif, Bon. Iya, lu bisa bunuh-bunuhan lu gara-gara makanan. Parah, orang lapar nih ya. Kalau kagak makan emosinya tinggi banget. Bener, apalagi kalau pulang kerja lu liat pancoran tuh sore lu kagak makan. Paling klakson lu teng emosi. Klakson panjang ya. Iya. Tapi iya sih, gara-gara makanan tuh bener sih, Cul, bisa orang sensitif banget dah gara-gara makanan. Misalkan gini nih, kayak contohnya, lu makanan nih, set, lu lagi nggak makan aja nih, tiba-tiba orang emosi. Betul. Terus lu nggak makan nih, Mm-mm. gara-gara nggak makan, tiba-tiba apa nih? Mulut tuh bau lambung anjing. Sensitif lagi situ kan, Betul. bisa bunuh-bunuhan bikin lagi tuh. Tersinggung Tersinggung orang. orang, Ya, bisa ya. emosi-emosian. Betul, Pokoknya betul. saling menusuk anjir masalah makan tuh. Makanan benar-benar apalagi kalau misalkan udah suami istri. Ah, Suaminya iya. capek-capek lembur pulang, set pas dilihat je lah tinggal timun doang sama nasi. Emosi tuh berantem aja tuh laki bini udah. Iya pasti kayak kata lakinya, Hmm. ah istri kurang ajar loh, gimana sih lo, gue capek dikasih timun doang sama bawang, bawang goreng ya Iya. kan? Dikira gue kambing kali, ribut lagi di situ. Ribet lagi. Jadi Ah, bener-bener kalau menurut sensitif. gua, iya makanan tuh jadi enggak tadi lu bilang betul enggak karena duit doang yang sensitif, tapi makanan, Bon. Makanan. Parah. parah. Sensitif banget tuh makanan, gila. Terus juga kadang-kadang urat malu juga bisa putus, Col, gara-gara makanan. Misalnya kayak lu udah pakai Contohnya? kayak contohnya kayak gue nih, Heeh. gue kan berpakaian batik nih kalau kerja ya kan, Hmm. batik terus pakai name tag lagi kan, Iya. kementerian misalnya. Heeh. Cuman kadang-kadang kalau ada makanan tuh gue selalu kalap gitu. Iya. Misalnya ada nasi box nih datang, ya udah nggak ada urat malunya gue, tiba-tiba bang nasi dong atu. Itu kan padahal kejatuh CS ya. Urat malu gue udah hilang, yang penting uang gue awet dah 20.000 siang-siang. Duit awet, perut keisi Perut dah. keisi. Iya. Wah itu seger banget, itu Bener. langsung ngerokok enak ya kan. Istilahnya isi fondasi dulu, Bon. Fondasi dulu. Bener. Makanya sensitif. Nah terus Jol, Mm-mm. makanan ini yang uniknya lagi apa ya, kalau bukan unik sih, maksudnya emang di dunia ini kan makanan kan berbeda-beda, Cul, Dari seluruh negara dari seluruh negara. Iya. Tapi lu bandingin aja coba deh, kalau misalkan lu ke Amerika nih, Mm-mm. ya udah makanannya pasti itu aja kan, kayak barbecue, Mm-mm. itu mau di Burger, Texas, mau di mana, Iya. mau di New York, mau di Boston gitu-gitu Ah. kan, makanannya udah gitu-gitu aja. pizza, pizza burger, hotdog. Itali, Iya kan nyampur Iya, juga. nyampur sono. juga. Eropa ada makanan western kan. Western, Iya. iya. Pokoknya Western dah, udah itu aja gitu. Betul. Nah, sedangkan lu sampai ke Indonesia nih, buset, orang bule ke sini bingung dia mau makan apaan. Parah, banyak banget, Bon. Asli, banyak banget pilihannya. Iya, sampai Karena rata-rata emang orang bule tuh nggak suka pedas. pedas. Iya. Apalagi di Indonesia kan semuanya rata-rata orangnya suka pedas ya kan. Dah, makan nasi kalau kagak ada sambel ya. Idi, Hambar banget tuh lidah. anta banget. Anta emang enggak ada. Jadi kagak bisa bergerak lidah. Kagak bisa Iya, gini. nggak bisa ini beradu mulut gitu. Iya, jadi nggak bisa berargumentasi. Pokoknya wah unik-unik banget deh pokoknya. Apalagi nih kalau misalnya kita comparein ya sama orang barat nih, Cul. Nah, ini dari segi apa ini, Bon? Dari segi barat sama orang kita nih. Oh, gitu. Dari cara pola makannya kah atau bagaimana? Dari pola makan termasuk juga, dari pola makannya termasuk, terus sama jenis-jenis makanannya. Fenomena sih, lebih ke fenomenanya. Oke, Contohnya coba. Misalnya gimana? gini, orang barat kan makanannya yang gue bilang tadi tuh, Mm. dan dia tuh daging-daging aja kan, dan teratur gitu. Makanya lu lihat deh kenapa orang Indonesia itu rata-rata buncit-buncit, mau itu warga sipil, sampai ada yang bilang juga itu tentara sama polisi kayak sekarang zaman sekarang buncit-buncit dah.
stigmanya wah ini Stigmanya, korupsi iya, apa makan duit apakah haram udah padahal jauh-jauh banget itu stigmanya. Padahal lu bayangin nih, Hmm. kalau misalkan di Indonesia nih, itu mereka kenapa bisa buncit gara-gara emang faktor makanan aja di Indonesia. Lu bayangin nih, betul. gimana orang kagak buncit, gimana orang kagak emosian. Mm-mm. Contoh kecil gini deh, lu pagi-pagi nih kerja kantor ya kan, set. Makannya apa kalau nggak apa? Kalau pagi-pagi nih nyarap nih, Mm-mm. ketemunya apa? Santan lagi, ya kan? Iya. Apaan, Mbak? Pok, nasi uduk 1. Nasi uduk. Nasi uduk ya kan. Oh. Kedua, kalau nggak nasi uduk toprak. Ketoprak. Toprak, terus ketemu lagi gado-gado. Siangnya tuh biasanya. Iya, siangnya. Terus yang paling umum sih bubur ayam. Bubur ayam. Iya, bubur ayam. Nah, pas udah di kantor nih, siang-siangnya orang udah pada fit tuh, ya kan? Fit, wih, habis makan nih sarapan, nyarap nih. Weh, bro, gitu kan. Pas jam 10 udah pada tumbang tuh biasanya. Udah ada yang ngorok. Udah ada yang marah-marah. Iya. Gimana nggak marah-marah? Kenanya pagi-pagi udah kena santan. Kalau orang bule kan pagi-pagi kenanya susu, roti gandum, Iya, ya kan? sehat lah ya. Sehat, makanya keker batu badannya. Betul. Lalu kita pagi-pagi kenanya, ya itu lagi santan, kacang, sambal kacang, Iya. sambal hijau. Karena ada juga yang orang kagak sabaran udah lapar makan langsung padang, nasi padang. Sing penting kenyang ya. Nasi padang maksudnya pok lagi. Dah nasi rendang sama ati ampela ya. Buset kecampur semua itu. Gimana kayak emosian tuh pagi siang-siangnya. Iya. Makanya pas gue ke kantor siang-siang orang udah pada emosi, udah ada yang ngantuk ya kan. Ya tadi yang gue bilang polisi pada buncit-buncit ataupun tentara dan warga sipil apalagi kan. Betul. Ya makanan ada begitu-begitu semua cul. Iya benar. Santan, minyak, apalagi yang pagi-pagi. Pagi-pagi kalau orang yang nggak mau simpel, nggak mau ribet nih, maunya simpel lah ya. Kan kalau kita beli makanan kan nunggu dulu ya. Iya. Dia maunya kenyang terus cepet. Belinya gorengan udah. Iya. Goreng anget. Bang, combro 2, cireng 3, sama pisang goreng 7. Gimana nggak nguap lu? Buset deh. Udah kena minyak pagi-pagi. Parah tuh jadi kayak konsen tuh. Udah Iya. jam 10 jam 11. Orang bule aja makannya buset. Salad, Bener. roti gandum. Ya pantas aja dia orang pada pinter tuh. Iya. Pada fresh otaknya. Ya, gara-gara emang healthy dia. Betul. Fenomena gitu. Terus juga ini Bon, apa nih? Kalau kita bicara masalah orang bule makan salad ya, sebenarnya di Indonesia juga ada salad kan? Ada. Contohnya kayak gado-gado, Yeah, karedok ya. Karedok. Cuma masalahnya dicampurnya kayak pakai bumbu kacang Bon. Gimana kagak kena asam urat tuh orang-orang? Ya gak sih? Karedok bumbu kacang. Iya. Toprak bumbu kacang. Gara-gara bumbu kacang. Apalagi yang suka salad-salad ala Indonesia nih ya. Pagi makan gado-gado. Iya. Ya kan? Siang-siang dikit toprak tuh. Enggak, siang-siang dikit tuh karedok gitu. Ditambah gorengan tuh. Gorengan bisa dipotong-potong tuh. Iya. Ya kan? Malamnya langsung ke gado-gado. Kalau nggak gado-gado nasi goreng. Bang nasi goreng ya. Telurnya bisa. Lihat aja tuh abang nasi goreng kalau nuangin ini. Nuangin minyak banyak banget kan. Kerendam tuh telurnya. Pas udah jadi telurnya nggak disaring dulu, langsung ceplok ya. Iya benar. Nih Pak, pasti makan buset dah. Pagi-paginya langsung gimana orang kagak ngeluh nih cul. Fenomena di Indonesia gini. Setiap bangun pagi, orang tuh yang kita ketemuin di pagi hari biasanya ngeluh tuh. Kayak contohnya, aduh leher gua sakit banget nih. Lu kenapa dah? Salah bantal gua. Itu yang dijadiin tumbal salah bantalmu jadi alasan. Padahal pola makan lu yang kagak bener. Pagi-pagi ketemunya udah tadi yang gua bilang rendang, ketemunya nasi uduk udah pakai jengkol, pakai tahu, pakai tempe ya kan. Waduh. Buset Gila. nyampur. Udah santan, kacang sama minyak udah bersatu. Bersatu jadi udah jadi tentara tuh di dalam ya kan. Udah militan tuh di dalam tubuh lu. Gimana gak keserang badan-badan lu tuh. Males efeknya gitu. Terus juga fenomena yang lucu lagi gini cul. Di kita ini, maksudnya kayak budaya kita ini tuh suka mencampur-nyampur makanan cul. Iya. Nah itu dia faktornya kenapa kadang-kadang nih di umur-umur kita yang udah jangankan 50, 30 aja tuh udah kena kolesterol tinggi. Iya, stroke ringan. Asam urat ya Iya. kan. Gara-gara pola makannya gak kejaga. Contohnya gini dah, kita pergi ke kondangan nih. Ya kan? Kondangan kan biasanya kan kalau orang yang strata menengah nih campur tuh makannya, ada teriyaki. Iya. Terus ada makanan-makan, maksudnya makanan-makanan luar negerinya sama makanan-makanan Indo tuh. Pokoknya menunya Campur banyak banyak lah lah istilahnya. Ya udah di situ biasa ada teriyaki. Terus ada apa sih kayak teriyaki, apa bukan teriyaki sih, kayak apa namanya itu yang Ikan-ikan tuna. ikan-ikan tuna Asam gitu-gitu, pedas gitu asam ya? pedas gitu.
terus udah ada ikan tuna, ada apa, capcay gitu Iya, gitu. betul. Tapi di samping itu biasanya ada nasi goreng, terus ada gudeg. Betul. Yang umumnya gitu kan, gudeg, ikan gurame, Kan gurame. ikan gurame gitu, Kalau pokoknya kakak- banyak lah. Nah udah tuh biasa bisa ada sosis juga dan lain segalanya dah. Udah pas kita ke kang cateringnya, bang, nasi goreng, iya, dicampur lagi sama bang spaghetti. Iya. Bang campur lagi sama teriyaki, dari teriyaki pakai rendang. Teriyaki pakai rendang, ujung-ujungnya sama pakai kerupuk. Terus di samping-samping piringnya biasanya udah ada sate tuh 4 biji. Sate kan udah Iya, piring nih. Di ujung kan saus tuh biasanya kan, Iya. teman-teman saus kalau kita kondangan kan. Betul. Saus udah tuh ada, biasanya kan kecampur tuh, ada mayones, saus, sama sambel. Yang kagak tahu porsinya mah atau nggak tahu aturannya, tiba-tiba udah pakai fettuccine, pakai sosis, pakai nasi goreng, pakai rendang kan, ditambah daun kangkung tuh biasanya. Sate ngantuk Iya, dah. pokoknya banyak dah rame tuh. Tiba-tiba di ujung langsung ceprotin tuh mayones, Iya, ceprot. Mayones campur sambal hijau. Iya, terus dia kalau megang piring biasa di selipan sini nih ada kerupuk udang nyelip. Kerupuk udang tangan kiri tuh, pokoknya sepaket ya tuh, nyelip kerupuk udang sama piring kan. Gila. Yang samping kanannya soto. Iya, buset deh. Gila lu. Cabak banget Cabak orang. banget. Iya, biasa kayak gitu di kondangan. Bener itu Relate banget relate itu. banget tuh karena gue juga pernah merasakan hal Iya. yang itu juga Soalnya kita nggak pernah dikasih makan kayak gitu, tiba-tiba pas ngeliat banyak makanan nih, prasmanan, terus udah langsung kalap gitu. kalah, bener. Sampai-sampai pernah ada kondangan orang kita samperin kan. Iya, walaupun pakai kita batik. kagak diundang Iya. ya. Au. Kita masuk ke kondangan orang nih. Tujuannya buat ngincar makan all you can eat aja. Iya. Atas nama siapa mas keluarganya? Hah. Randy sama Pak Budi, udah paling umum tuh. Iya. Pak Budi, iya. Oh yaudah isi ininya. Undangannya mana? Undangannya, waduh, kita kayaknya undangannya udah dibawa sama perwakilan keluarga kita deh. Iya. Ya udah masuk tuh, udah ngambil makanan, cabut. Gitu kan. Betul. Fenomena sih. Fenomena. Itu, Terus masuk ya. ada juga Bon, kalau tadi kan itu fenomena kalau ke kondangan. Oh. Ada juga fenomena kalau misalkan ada acara-acara kantor, entah seminar, entah ada apa gitu kan. Biasanya tuh gue suka lemes ya. Gue datang ke acara seminar, pas gue liat, aduh nasi kotak kecil banget, snack itu pasti tuh. Tuh ujung-ujungnya nih pasti nih di dalamnya kalau kagak lemper ya kan, sama apa deh, pastel, sama aku tuh. Gue udah lemes banget itu Bon, asli. Aduh. Kotaknya sudut yang sama ya? Iya. Wah kotak banget ini, kotak persegi. Iya, jadi gue ngeliat kotak kecil tuh udah tembus pandang, gue tahu banget isinya pasti itu tuh. Kalau yang agak gedean, enak tuh, wah nasi Iya, nih, nasi ya kan? bungkus nih. Bisa kalau dari jauh kelihatannya selamat menikmati. Ada Iya, hashtag kayak gitu ada. ya, selamat menikmati warna hijau. Betul. Isinya biasa itu Cul. Kalau nasi kotak, isinya ayam, Nasi, ayam ayam, balado, bihun, bihun. sambal di kotak yang kecil tuh. Iya, Sama aku ada tuh. kerupuk udang, Kerupuk udang. sama apa? Cuci mulutnya kalau kagak jeruk pisang. Paling simpel udah ya. Jeruk sama pisang yang nongol. Kalau semangka kan bisa. Waduh, Semangka sama durian. buset kalau Lagi durian. pegang, aduh apaan nih? Kok tajam banget? Sudutnya ini ngeluarin kotaknya gitu, tembus. Kulit durian ya? Iya, duriannya keluar. Gila, Tapi nggak goblok mungkin banget sih lu, durian. mana ada anjing orang bikin nasi kotak ada durian ya? Duriannya. Hmm. Cuma itu ya fenomena sih Col. Itu tuh yang paling gua kesel tuh, gua ada kalau ikut itu aduh lemes gua kalau nggak Iya, ada nasi. nggak asli. nasi. Mm-mm. Pokoknya gini nih istilahnya ya, kalau orang Indonesia nih nggak bisa nggak kena nasi Col. Bener kan? banget, gua setuju banget itu. Makanya kenapa pagi-pagi orang lebih prefer ke makan nasi uduk. Iya, nasi Dibanding kalau orang kuning. bule kan ya nasi kuning, ya kan. Kalau orang bule kan makannya ya udah satu roti aja sama susu misalkan Iya. ya, sambil ngopi juga, sambil dengerin New York Jazz gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau di kita Hmm. pagi-pagi udah kena itu apa santan-santan Santan. gitu, dengerin dangdut. Iya. Gimana gak melek tuh orang-orang. Minumnya kopi ABC hitam. Terus saya kena dangdut koplo gitu kan. Iya. Pagi-pagi dibikin segernya tuh mungkin karena efek suara dangdutnya tuh Bon. Iya. Memacu gendang telinga kita, udah digendang Ultra- digendangin lagi. Digendangin lagi kan. Biasa pas di kemacetan gue ada orang yang udah gila ya nih naik motor. Sampai ke bawah ke jalan itu udah pakai headset kali. Pakai headset lampu merah. Iya. Bingung mau ngapain sambil ngerokok bisa gitu. Tipis-tipis goyangnya. Iya benar. Oke ya itu Cul, maksudnya ya apa sih perbandingan fenomenanya kayak gitu-gitu sih. Terus ada juga Bon, fenomena masalah makanan kalau di pengajian. Oh ya. Biasa nih ya kalau lagi pengajian nih,
orang-orang tuh kadang ada yang fokus ngaji. Iya. Kalau udah deket pintu keluar nih, itu tidur gitu kan. Ada juga yang di keluarnya lagi pada ngerokok. Iya. Biasanya juga ada yang nggak masuk ke dalam, tapi cuma pakai baju koko, standby di luar, Betul. jaga makanan, Nah, nasi bok. nasi bok itu kalau nasi udah keluar, buset, berat langsung ngumpuk semua itu. Udah kayak orang-orang. semut. Iya. Langsung set pas lagi ngaji, lah ilaha illallah. Tapi padahal ini ke kanan arahnya ke nasi bok. Takut kehabisan kan. Salah lagi tuh jadi gak khusyuk lagi tuh. Bener. Iya kan? Terus juga kalau misalkan udah kelar ngaji nih, kelar ngaji pada makan, gue baru pengen keluar udah ada suara. Gitu. Gitu. Babe itu ngong-ngong mas begitu tuh. Biasa abis makan itu tuh bolu. Ini bilangin banget di Bilangin banget. Kalau bolu kayak gitu kan langsung nempel nih Iya. kan. Langsung gitu. Gigi pada bolong tuh babe. Ngopi mulu. Aduh, lucu banget orang Indo. Maksudnya kita nggak ngejudge kalau Indo gimana ya. Maksudnya gue merasa bangga aja gitu. Betul. Karena fenomena yang kita dapetin tuh bener-bener unik banget Unik gitu. dan sangat-sangat ya lucu aja gitu bukan Lucu emang. aja, makanya yang tadi gue bilang orang kita tuh nggak bisa tuh kalau pagi-pagi nggak kena nasi. Benar. Karena kalau kita makannya kayak bandingin sama orang luar, makan gandum gitu-gitu yang ada cuman kata orang Indo, kata orang kita apalagi orang Jakarta kan. Iya. Ya elah, kosan gue makan roti nih. Gaya banget lu makan roti. Ih, Nah. kalau gue makan roti nih, kalau sama temen gue bisa gitu kan. Kalau gue makan roti nih, itu mah cuma nempel doang di lak-lakan katanya, gak sampai lambung. Nyangkut di tenggorokan Nyangkut, iya. di tenggorokan. Gue pernah nyoba tuh Cul, makan pagi-pagi roti sama susu. Ya udah pas siang-siang menuju jam 10, anjing perut gue keroncongan aja nih ya. Kenapa gue kayak lemas gitu ya? Emang gak cocok udah. Nggak cocok deh buat. Iya, Iya. emang lebih afdol udah kena nasi uduk gitu kan. Kalau enggak bubur sama ati ampelanya tuh. Iya, sama ucus. Ampela dari jauh udah kuning banget tuh ampela. Ditusuk lagi sama iya. Ampela, atinya sama usus tuh biasa ngelingkar gitu tuh. Iya, sama telur puyuh yang kecil. Di ujung. Di ujung ya. Telur puyuh di ujung tuh. Iya. Anjir. Biasa langsung sama penjual soto kan, misalnya soto enak juga tuh pagi-pagi seger. Oh, soto tuh banyak juga sih buat di Indo. Iya, Macem-macemnya. makanya ingredientsnya juga pakai ati ampela gitu-gitu kan. Terus biasa kalau gue beli soto atuh, soto ceker kan. Soto Surabaya tuh. Iya. Masih soto satu ya, Bang. Oke. Nambah ceker enggak? Iya. Gue bilang kecil ya ceker ya. Ceker kan kecil, ngapain dijual kan? Pas gue, Mas ini udah nambah ceker satu. Oke, Mas. Pas gue liat buset gede banget ceker. Semangkok. Itu ceker ayam adu kali itu. Iya, ayam kampung. Cekernya gede-gede banget. Gila, wah pantas aja dijual ceker. Harga mahal banget. Cekernya udah kayak kaki tirek. Buset deh. Pas gue juga pernah makan tuh. Pas makan itu kan makan soto. Pas gitu kan ada ceker juga ya. Pas gue makan, kok lebih tebek ya? Tuh teh ceker abang-abang. Kakek mau gini. Gila. Buset deh pakai gitu gue balikin itu gerobaknya. Kita lagi ngobrol ya. Mas, ini udah ya. Iya. Nasi cekernya ya. Makasih ya, Mas. Masih lihat buset. Abang udah begini kakinya deh. Udah begini deh. Pantasnya bau dari tadi. Anjing. Kalau mati. Terus ada satu lagi nih, gue terakhir nih mau nyeritain fenomena nih. Apa tuh? Ini lebih ke kampung gue sih, Cul. Kampung gue kan dari Makassar nih. Orang Sulsel kan. Nah, kenapa orang Sulsel ini kayak dicap sama orang, nih orang Makassar kok pada emosian ya, karena kasar gitu. Kayak kalau ngomong temperamental. Orang kalau ngeliat orang Makassar tuh kayak dia tuh marah-marah aja. Nadanya tinggi. Padahal enggak, itu karena konsumsi orang Makassar ya gitu. Apa nih, tuh? Kayak gue nih kan kenapa galak gitu ya. Karena gue pagi-pagi orang Makassar tuh lebih identik makannya coto Makassar. Coto Makassar. Pagi-pagi tuh. Coto Makassar tuh udah kenanya apa ya? Ati sapi, lidah, gaji, gitu-gitu, terus kayak babat. Pokoknya ingredientsnya udah dah jeroan-jeroan sama daging sapi kan. Iya. Udah itu siangnya itu lebih ke makan kayak contohnya makan ini yuk mie titi atau ikan bakar gitu kan. Enggak deh, kalau ikan bakar malam tuh biasanya. Ikan bakar malam, siangnya ya ketuk-ketuk aja tuh makan apa sih kayak ikan bakar, siangnya makan makanan laut atau enggak mie titi. Kan itu isinya tuh ada mie titi kayak apa sih? Mie titi tuh kayak mie kering tapi apa sih lauk-lauknya tuh di dalamnya tuh kalau di sini kan kayak ada ayam ati ampela ya. Kayak mie tek-tek kali ya? Iya kayak mie tek-tek gitu, tapi kering minyak. Nah itu isinya ada bakso, usus, terus telur-telur gitu,
terus ada apa? Ada udang, ada oke kecampur tuh. Buset, kecampur semua dari Iya. dari darat sama laut. Laut. Malamnya lagi makan daging-daging lagi. So, biasanya orang Makassar tuh makan malam tuh kalau nggak ikan bakar sama palu basah serigala tuh ada. Dia jadi daging pakai telur tuh. Makanya saban hari orang Makassar ini nih kenanya kalau nggak seafood sama daging-daging jeroan sapi. Sama sapinya gimana nggak kolesterol tinggi ya kan? Udah buncit, kolesterol tinggi. Makanya kalau pagi-pagi udah ngopi minum makanan begituan ya kan udah kena coto Makassar. Siang-siang jangan heran kalau dia diomel-omelin loh pasti. Gimana sih kok gimana ini? Wah. Kaget gitu cuy. Makanya berarti itu efek dari makanan itu. Iya, maksudnya gue meneliti lebih jauh nih. Kok kampung gue selalu dikata-katain orang galak-galak ya, padahal kita merasa biasa-biasa aja. Betul. Tuh. Pas gue lihat emang pola makannya, oh iya nih dari pola makan nih. Gimana nggak darah tinggi orang-orang. Ngomongnya udah begini semua nih, emosi tingkat dewa kan. Gara emang siklus makannya tuh ya begitu cuy. Begitu ya. Karena gitu. dipertemukannya sama ya itu makanan jeroan sapi, terus makanan seafood kan tinggi-tinggi juga tuh kolesterolnya kan. Gitu. Tapi ya itu lebih ke fenomena sih Jol. Betul. Terus apalagi yang lo mau ceritain ke gue nih? Kalau soal makanan nih Bun ya, gue tuh kadang suka unik aja gitu, suka heran ya. Contohnya misalkan kalau di Indonesia nih. Umum nih. Contoh misalkan kayak di Jakarta nih. Ada tukang nasi Padang. Nasi Padang juga itu ada kelas-kelasnya Bon. Kelas tertinggi kan kayak apa namanya? Nasi Padang sederhana, pagi sore ya kan. Terus Garuda, Padang Merdeka gitu kan. Itu strata paling atas. Restoran maksudnya. Ada juga strata yang udah kecampur-campur, ya kan. Gue pernah nih sok-sokan ya kan beli nasi Padang. Dah, bungkui dah. Nasi ayam bakar pao gitu kan. Nah, pas gitu oke. Oh Mas, lali aku orang Jawa kata gue. Ayam bakar gitu kan. Dan itu biasanya Bon, kalau tukang nasi Padang yang penjual orang Jawa itu yang biasanya pakai ceban Bon. Oh iya. Yang diminimalisir lauknya. Nah, lu pernah merasakan kan? Iya, jadi kalau gue rasain 10.000 ya Mbak, Mas gitu kan. Nah, orang Jawa nih jualannya. Iya kan? Iya betul. Pas dimakan, pas dilihat wah ceban nih. Pakai ceban murah. Terus gue lihat kan biasanya dagingnya kalau ayam kan ada yang ayam paha atas sama paha bawah nyambung tuh. Nah, kalau pakai ceban biasanya tuh paha bawah doang. Iya, paha kentung. Pentungan. Nah, iya. Itu terus sama sayur nangka. Udah ya nasinya nggak terlalu banyak. Iya. Sama sambal hijau. Nasinya juga kadang rada perak ya. Iya, rada perak. Padahal sama kayak gaya abang-abangnya perak banget. Gayanya modis banget tapi nggak apa-apa sih. Ya udah lah. Ya, itu kan marketing ya. Terus juga pas gue pernah beli tuh yang makan Padang yang pakai ceban ya. Kan pakai daun singkong buset Bon. Kaku banget. Keras banget Bon. Kagak ada basa-basa banget. Pas gue makan tuh kok ternyata ada numbuh singkong. Bertumbuh di mulut lu ya. Kok agak-agak ada nyolok-nyolok ini. Lah numbuh. Buset gila kali. Ada aja. Gue bakar itu tukang nasi Padang. Ada singkong numbuh di mulut. Dimakan numbuh. Horor banget tuh daun. Nah, itu tuh contohnya kalau tukang nasi Padang tuh. Warna hijau tua ya daun singkong. Hijau tua. Kaku banget dah pokoknya. Sederhana kan hijau muda segar. Pasti udah ciut tuh. Iya, udah menciut. Aduh, satu gue caur banget ini. Astaga. Terus apa Cil? Nah, sekarang tuh abis tadi tukang nasi Padang nih Bon, ada lagi tuh tukang toprak. Tukang toprak juga sekarang udah banyak yang dimodif-modif Bon, asli dah. Bedanya nih kalau tukang toprak kalau siang-siang itu kan dia kagak pakai kompor ya, ya kan? Udah ini pokoknya sistem cepat aja lah. Sistem cepat aja gitu kan, biasalah lontong ya kan, terus tahu, bihun sama toge gitu kan. Nah masalahnya yang gue masalahin tuh tahunya. Kenapa tuh? Tahunya kan ngendep ya. Kalau yang di malam-malam kan digoreng dulu. Kalau yang siang-siang ngendep Bon. Jadi pokoknya udah di stok gitu kan. Udah di stok. Udah dipakai di etalase gitu. Iya, pas sama dia coba pas gue makan, buset asem banget tuh tahu. Soalnya ditutup sama dia. Iya kan ditutup terus kayak rapat banget tutupannya. Bener. Beda halnya kalau yang di gerobak-gerobak yang biasa siang-siang lewat tuh. Oh itu yang masih fresh maksud itu kan. Yang malam-malam. Oh yang malam-malam kan ada kompornya. Ada kompornya. Oh iya. Biasa tahunya udah langsung digoreng tuh di depan mata kan. Betul. Togenya juga abis dicuci, pasti fresh banget. Masih basah dah. Basah gitu kan. Kalau pagi-pagi kan emang kejar cepet kali ya. Kejar tayang kali. Trafiknya lebih tinggi gitu pagi. Mungkin dia ada kompetisi kali di kontrakan sama teman-teman yang lainnya kali ya.
Iya kalau di tukang toprak malam-malam tuh ya lebih fresh aja Fresh gitu aja, Bon. iya, Terus ada benar. tambahan telur Telur dadar. dadar. Gitu. Lebih variatif gitu ya. Betul. Terus kalau abis nuang kacang terus nuang air kan. Terus pakai jempol anjing. Botol warna hitam tuh biasa. Ya kan ditutupin pakai karet, pakai plastik. Iya. Jadi karetnya itu plastik itu ditusuk doang pakai itu. Tusuk garpu. doang. Nah, Langsung dicerot-cerot gini. Identiknya gini megang. pakai jempolnya dia ya. Jempol dia. Tahunya mesti dibajan tuh. Pakai tahu ya, Bang? Iya, colok langsung trot deh. Jadi langsung yang ending-endingnya terakhirnya langsung ke kerupuknya tuh. Nah, Kerupuknya iya. banyakin nggak? Banyakin, Bang. Hmm. Oke, biasa di di kaleng kongkuan tuh. Iya, kan gongguan. Kongkuan kan. Iya. Langsung gini, brek ya. Uset langsung dihancurin ya. Main hakim sendiri. Orang kok gue pengen namanya utuh, ketoprak kayak apa? Kerupuk kan pengennya gue utuh gitu. Kan kalau yang malam-malam ngetoprak kan kerupuknya udah dipisahin di plastik Iya, kan. plastik. Kalau yang di pagi-pagi tuh biasanya dihancurin tuh. Iya. Katanya supaya iya bang, ini supaya kerupuknya kesebar. Ya elah. Supaya muat katanya di ininya, di kertas minyaknya. Padahal mah ngejar target itu. Tuh. Tadi setelah tukang nasi padang, tukang toprak, ada lagi Bon. Sekarang tuh tukang batagor sama somai. Oh Iya. iya. Sekarang wah itu banyak tuh bervariatif juga tuh. Bervariatif. Maksudnya kan kalau dulu kan Cul, tukang somai kan yang identiknya pakai gerobak doang kan. Iya. Pakai wajan yang warna biru apa abu-abu ada loreng-lorengnya tuh dikit. Iya betul. Yang bulat kan. Heeh. Langsung dibuka set. Set. Ya. Nah, Udah muter semua tuh somai. betul. Dimsumnya muter semua. Uset dimsum. Iya kan? Nah, kalau tukang batagor biasanya Bon kalau yang gerobaknya masih rapih ya, masih rapih, yang kayunya masih enak banget gitu. Jadi ya kalau motong-motong tuh kayak tuh enak tuh rasanya. Langsung pakai garpunya cuma 2 begini kan. Iya, 2 cek langsung potong-potong Cepet ya tuh kan. dia, set, Jadi set. apa si batagornya tuh kan daging ikannya dibungkus sama si pangsit-pangsitnya. Pangsit, ya. Ya kan? Nah, kalau di tukang batagor yang di SD nih, itu beda banget rasanya Bon. Sumpah dah. Itu kayaknya lebih kebanyakan tepungnya itu. Rasa-rasa ikan sama dikit banget itu. Pas dimakan lah kagak ada asin-asinnya ini. Kagak ada asam-asam ikan ini. Makanya. Pas dilihat buset tepung semua. Ikan cuma segini doang nih sentip. Buset, Trimedan kali itu ya. Sapu-sapu katanya. Kalau sama-sama pasti banyak tuh porsinya tuh. Parsnya banyak banget itu. Gede gitu habek banget tuh lihat gede banget nih. Pas di apa sih di unboxing. Lah ini mah kok lancip-lancip banget ini ingredientsnya. Ya kan? Iya. Pas lagi makan nyangkut gitu. Lah ini sapu-sapu ini mah. Sapu-sapu ini dah. Gurame ini yang masuk. Bukan tuna ini mah. Udah abis makan somai itu atau nggak batagor kalau udah ditimpa kopi, timpa teh pucuk apa ge masih kerasa amis. Amis ya. Wah ini mah sapu-sapu BKT ini. Biasa juga ini juga ada juga tukang batagor yang batagor bang campur somai ya. Ya udah campur somai. Akhirnya udah tuh batagor ditusuk jebret. Udah dimasukin di piring tuh digunting. Digunting banyak ya. Diperkecil. Gimana? Sekali makan colok hilang tuh ketelan langsung. Iya kan? Oh, somai. Nah, yang lebih gue suka dari tukang somai. Biasa di ending-endingnya Cul. Misalnya kayak endingnya, Bang. Oke, udah jadi nih. Pakai saus juga, Bang. Pakai Bang, pakai saus. Oke. Enggak ada sambel kan, saus doang tuh. Kecap ya, iya. Yang paling khasnya lagi tuh kalau tukang somai jeruk nipis pakai. Jeruk nipis pakai jeruk nipis dengan pisau yang kecil itu tuh. Iya. Ya kan ya, buset, pisau lancip banget nih sekali. Langsung gini. Gitu kan. Iya. Dia ngadu tuh di pisaunya. Anjir. Itu jeruk nipis apa jeruk limau sih? Buset. Jeruk Bali. Buset, jeruk Bali pahit banget. Langsung banjir tuh, gede banget tuh jeruk. Iya. Pokoknya banyak sih Bon, unik-unik banget kalau tukang makanan di Indo gitu. Iya. Terus ada lagi Cul yang lebih unik tuh ya, menurut gua yang lebih banyak variasinya nih, itu gorengan. Wah, tukang gorengan. Bidangnya lebih banyak tuh bidangnya. Bener-bener. Contohnya tuh kayak sekarang nih, dulu tukang gorengan kalau kita kemana-mana, lu pasti lebih notice-nya tuh ke tukang gorengan dulu ya, yang di pundak pangkul. Iya. Terus pangkul, akhirnya yang pangkul ini biasa naruh gerobaknya jebret, Bang gorengan Bang, iya digoreng sama dia. Pisangnya di samping gerobaknya tuh. Udah dikopet-kopet. Dia. Ada ember, isinya itu udah 2 ember biasanya. Iya. Buat bakwan tuh dicampur sama tahu juga kan, tepungnya sama tepung pisang. Iya benar. Dua ya kan? Benar. Terus ya udah sama
biasa tuh kalau di ini ada combro, ada oncomnya juga, oncom. Oncom. Oh, Beda iya, ya sama iya. combro ya. Oncom itu yang panjang tuh, yang warna Iya. merah. Heeh. Nah biasa apa sih buat penyaring minyaknya itu Iya. dia pakai bekas kipas angin. Oh iya, benar-benar. Pas gue beli, buset jaringan gini kan. Hmm. Pas gue tengah-tengahnya lah Cosmos. Belum dicopot itu ya Buset. tengah-tengahnya. Terus masih ada debu-debunya. Masih ada debu. Debu-debu ini yang nempel di kipas angin ya. Pas makan, buset dah keselak tuh. Kok ini banget, seret banget tuh. Ketahuan debu. Gitu, itu yang Iya. identik dengan gerobak Cul. Itu tukang gorengan yang Legend tuh. Yang legend, iya, benar. Sekarang sih masih ada, cuman dia berkembangnya udah pakai sepeda. beda. Nah sekarang ada lagi tuh saingannya tukang gorengan yang legend ini adalah tukang gorengan dari Sumedang. Oh, yang biasa parkir di Indomaret, Indomaret Alfamart, ya? tuh yang Oh. kacanya gede banget tuh. Iya. Gerobak aluminium, Heeh. ya kan? Gorengan gede banget tulisannya. Iya, Ya kan? Gorengan, terus tulisan gorengannya nggak rata, tapi bulat gitu tuh. Nekuk gitu ya? Nekuk gitu, iya. Buset deh, kayak di WhatsApp. Terus di tengah-tengah itunya ada 32 gitu Iya, kan kodenya. kodenya. Apa nggak Sumedang gitu kan. Dulu sejarahnya tuh kalau di Jakarta dia muncul tuh karena dulu awalnya tuh dia jual ini doang, jual tahu Sumedang. Iya, tahu Sumedang yang kecil-kecil ya. Kecil dari polos, akhirnya berkembang ke zaman dia tahu Sumedangnya tuh dimodif lah. Ya akhirnya dicampur sama itu tuh, dicampur sama tepung. Tepung, iya, Yang crispy. crispy. Oh iya benar. Beda tuh yang sama tukang yang dipanggul sama yang di sepeda kan, itu kan dia udah apa sih tepungnya lengket banget kan, Betul, nggak ada krenyes-krenyesnya. Iya. Kalau yang Sumedang tuh krenyes-krenyes. Iya, kriuk-kriuk kayak. Ya berkembang ke zaman lagi, yang tadinya tahu Sumedang, tiba-tiba lah gue liat besok harinya lah etalase udah nambahin nih, Iya. ada bulat-bulat, Apa tuh? bulat-bulat sama putih-putih. Heeh. Pas gue liat itu apaan bang? Oh itu combro sama cireng. Ya kan? Iya, dia kenapa bulat ya? Dan bawaannya juga bulat, Bon. Iya bawahnya bulat kan? Kecil, iya. Kecil. Bulat. Terus tahunya juga divariasi, ada kan kotak tuh tahunya. Heeh. Ini kalau yang tahu di gerobak-gerobak legend kan segitiga kan. Iya, segitiga. Ini bulat nih tahunya nih. tahunya. Kotak, Kotak. ya kan. Ya udah tuh akhirnya ada lagi tahu kotak tapi yang isinya Oh, yang ada iya. isi. Heeh. Biasa kalau gue beli itu tuh ada bawaannya dan sekarang udah berkembang akhirnya dia jualan molen juga tuh, pisang molen ya kan. Gue selalu beli itu misalnya, "Bang, pisang goreng satu," gitu kan. Habis pisang goreng langsung, "Oh ya, krenyesnya tambahin ya." Ya, Enak kriuk banget tuh, ya? iya kriuk-kriuk kan buset enak banget tuh. Kriuk-kriuk ya. Iya, Ya benar kan, benar. udah mulai berkembang cuy. Makanya udah mulai banyak sih tukang gorengan. Apalagi sekarang warkop-warkop juga udah jual gorengan tuh. Oh iya, warkop-warkop. Iya, boleh bersaing tuh gorengan. Wah, apa ya deh? Warung kotak kayak kadang dia punya Iya. kompor sendiri sekarang. Makanya sekarang makin berkembang divariasiin sama orang tuh ya, jadi ada tahu jeletot, Tahu jeletot. tahu pedes gitu kan. Tahu bulat. Tahu bulat. Terus molen. Hmm. Molen stick, ada molen terus stick apa sih, tahu-tahu crispy yang kecil-kecil sama stick kentang Oh, iya. Jimol yang gerobak kecil banget tuh, tapi kecil-kecil versinya Iya. molen kecil tau gak sih lu? Tahu ya terus ini tahu crispy yang kecil-kecil tuh sama kentang. Balado apa ini sama asin. Ya kan gitu Iya, kan? ada bumbu-bumbunya ada ya. bumbu itu Iya, iya, gitu. bener-bener. Ini ada aja itu tukang gitu ya. Tukang gorengan Cirebon juga kadang kalau gua di dekat kantorku nih, Bon ya. Kadang pas gue liat, lah ini tukang gorengan, tapi ada ini anjing lemas banget kayak cakwe. Itu yang dari dulu tuh. Oh, dulu ya? Cakwe sama donat. Iya. Donat yang ada gulanya. Sama kue dading, kue bantal. Kue dading ya. Bang, cakwe atu. Set bumbunya terpisah tuh. Iya. Bang, tambah lagi ya donat ya. Iya. Donat manis gitu ya. Yang ada gula pasir gitu. Iya. Kocok-kocok. Buset gula pasir. Eh, Susah gula- banget ya makanya kenyas-kenyas tuh kalau gula pasir. Gula Gula halus halus ya? ya. Gula halus ya, kocok-kocok. Kalau kita makan langsung berepetan di mulut tuh. Iya. Susah Di banget. sini ya? Paling benci gue tuh makan gituan sebenarnya. Kalau lagi ini belerang ke tangan atau apa kan jadi lengket. Iya, benar-benar. Ya kan? Gitu. Kayak bervariatif sih cuy. Benar-benar. Jadi karena selain unik, selain bervariatif, ternyata makanan itu memang banyak efek-efeknya, Bon. Gitu Oh kan, iya untuk kesehatan benar, kan. benar. Apalagi kan kita kalau Indonesia ini makanan otentik Indonesia itu nggak jauh dari minyak, santan, Kacang-kacangan. kacang-kacangan. Betul. Terus nggak jauh juga dari daging, jeroan, Bener. gitu kan. Makanya ya tadi gue bilang orang kenapa di Indonesia tuh udah kena penyakit jantung pada umur-umur dini nih, Iya. ABG. Karena ya pola makannya kayak gitu. Betul. Terus udah ya dari minuman juga banyak kan faktor-faktornya tuh soda gitu. Iya. Wah, banyak banget. Kopi, apalagi kopi tuh. Buset, pagi-pagi udah deg-degan aja tuh. Wah. Kopi ABC, Kopi hitam malah. kopi hitam. Yang kalau mau diminum tunggu bubuknya jatuh dulu. Lama banget prosesnya.
Bete gue pakai gue Indo Cafe Coffee Mix aja dah. Coffee maker yang bener ya? Coffee Mix tulisannya first class. Buset. Buset, first class. First class iya. Kalau ABC gue biasa buru-buru kan kalau kantor. ABC udah dah. Tunggu lagi tuh bubuknya jatuh. Iya, benar-benar. Setengah jam tuh bubuk pada jatuh baru. Buset deh. Udah buang waktu kan. Iya. Biasanya tuh yang emang kerjanya fleksibel baru ya kopi ABC gitu. Ya, itu sih mungkin seputar makanan ya, Bon. Cuman dari pembahasan kita sih kita nggak ngejudge masalah makanan Indonesia ya. Iya. Cuman kita lebih nggak bangga aja gitu kita punya makan tuh bervariatif gitu. Betul. Lo bayangin Dan dari enak-enak. kan dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kita bahas yang ke timur nih. Aneh-aneh lagi tuh. Iya. Ada bubur Manado, ada ikan asin, terus papeda. Papeda. Iya, banyak kan? Buset, papeda lebih unik lagi tuh. Wah. Gini dulu nih. Langsung dimakan. Gue pas makan gak bisa ngomong, kesedek. Kalau orang-orang yang nggak tahu cara makannya kan. Iya. Wah, kayak gue bakal kesedek tuh. Sedek tuh iya. Tamak gitu. Tamak banget. Iya. Makanya ada pokoknya belum bahas yang Sumatera. Sumatera udah kebahas dikit tuh tadi Padangan ya. Iya, kan? benar. Ke Jawa masih ada gudeg gitu-gitu. Soto lu bayangin tuh soto di Jawa. Buset. Bervariatif tuh. Soto Kudus beda lagi, soto Lamongan. Iya, soto Betawi. Soto Betawi. Soto Betawi dua tuh. Sama soto mie yang pakai risol. Soto Bogor itu. Soto Bogor ya. Padahal mah intinya sama aja ya. Cuma beda ingredients saja udah. Gak jauh-jauh dari daun bawang. Iya. Tapi cuma kalau soto mie tuh ada minyak kuning gitu ya, Bon? Oh iya, kan kuningnya. Ya, ingredients yang beda. Ingredients beda banget. Soto Kudus ada ininya togenya kan. Togenya. Soto ceker dari Surabaya. Terus ada yang bubuk-bubuk itu loh, tau gak sih? Oh, kaldu. Kaldu ya? gue teliti kan kaldu. Bang ini kaldu ayam bang, iya itu kaldu katanya kaldu ayam ada kaldu udang. Iya. Pas gue teliti lebih jauh nih si kaldu, kan udah jadi bubuk gitu kan. Pas gue cium-cium gue rasain, wah lama ini mah kerupuk udang dihancurin. Dibilang kaldu, bisa aja abang dah. Ya kan, pas gue hirup, ini mau kerupuk nih. Kalau gue makan nasi goreng ketemu gue nih makan nasi bok, kerupuk udang ini mah. Iyalah. Dibilang kaldu ayam. Kaldu ayam, bisa banget marketingnya dapat banget. Dapat banget. Gila. Gitu. Jadi ya kita bukan menjudge atau apa, kita lebih ingin membahas aja sih karena kita bangga gitu tinggal di Indonesia dengan jenis makanan yang banyak banget ya. Tuh, dan memang faktanya juga seperti itu. Iya. Pola-pola hidup orang Indo juga gitu kan. Iya, lu bayangin kebanyakan. Ozil datang ke sini gado-gado enak katanya. Iya kan, gado-gado. Pedrosa datang ke sini ya kan, enak makan Obama. Iya. Sate. Bakso. Nasi goreng. Gak bisa lupa ya nasi goreng. Nasi goreng yang pinggir jalan tuh. Iya. Yang apinya kenceng banget. Mesti di stut dulu pakai korek udah tak bus. Udah atraksi banget itu ya. Tak saat gitu. Oke. Mungkin itu aja sih Bon seputar makanan. Mungkin next kita bahas minuman kali ya. Part 2 kita bahas minuman karena minuman di Indonesia ini banyak juga, Col. Betul. Jenisnya ada minuman es klepon, ya kan, es doger. Es itu masuknya minuman tuh, es campur, terus minuman dawet, cendol. Es dawet ya. Pas habis minum cendol, langsung seret. Gula merahnya main banget. Gula arennya main banget, gula aren kan. Sama santan tuh. Parah. Sama sunkara. Banyak. Pokoknya ntar dulu kita bahas ya. Next kita bahas minuman. Tapi kali ini kita bahas makanan dulu. Yoi. Jadi dari podcast kita diambil hiburannya aja ya. Untuk misalkan emang ada yang bikin tersinggung atau apa, kita nggak ada niat kok. Betul. Kita minta maaf duluan aja deh daripada kita. Tapi intinya kita mau just for fun aja sih, ngebahas seputar makanan di Indo gitu. Gak menyudutkan satu sama lain gitu. Iya, betul. Oke. Untuk para penonton. Jadi Inul. Bapak. Iya. Pak siapa namanya suaminya? Hah? Suaminya Mas Adam. Mas Adam, buset tebel banget kumisnya. Gitu. Oke. See you on the next podcast. Jangan lupa di-subscribe, terus diikutin TikTok kita juga. Betul. Ya walaupun kita masih dikit sih penontonnya, kita selalu berusaha sih. Yes. Gitu sih. Karena kita percaya proses. Proses ya. Proses nggak bakal bohongin hasil. Yo, betul. Gitu.